tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Hari Raya Maria diangkat ke surga bertitik tolak dari dogma yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Dalam dogma itu, Paus Pius ke-12 menegaskan sebagai berikut: kami memaklumkan, menyatakan, dan menentukannya menjadi suatu dogma ilahi bahwa Bunda Allah yang tak bernoda perawan Maria setelah menyelesaikan hidupnya di dunia ini diangkat dengan jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surgawi. Senada dengan itu, Konsili Vatikan II melalui Lumen Gentium nomor 59 mencatat, akhirnya sesudah menyelesaikan jalan kehidupannya yang fana, perawan tak tercela yang senantiasa kebal terhadap semua noda dosa asal diangkat ke kejayaan surgawi dengan badan dan jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian kita ketahui bahwa sebetulnya secara resmi dogma tentang Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya ini kurang lebih berlaku sejak ke-71 tahun yang lalu. Lalu Konsili Vatikan II kurang lebih sudah 56 tahun menyatakan ini sebagai dogma resmi. Seperti saya katakan tadi, bahwa melalui dogma ini sebetulnya gereja memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Maria, oleh karena hidupnya yang senantiasa diarahkan kepada Tuhan. Iman dan pelayanan-pelayanan yang dia berikan sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa ia sejak dipilih oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah, dia sungguh-sungguh setia dan dalam kesederhanaan dan iman yang mendalam, dia menghayati hidupnya dari hari ke hari di dalam pelayanan-pelayanan yang dia berikan. Dalam kisah Injil yang dibacakan tadi, kalau kita kaitkan dengan hal yang terjadi ketika malaikat Gabriel itu datang kepadanya dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Mesias, lalu diberitahukan pula bahwa kini sanakmu Elizabeth yang sudah usia lanjut itu sedang mengandung. Dan Maria, seperti dikatakan di dalam bacaan Injil tadi itu, pergi ke tempat tinggal Maria di Yehuda itu. Jarak yang ditempuh dalam perjalanan itu yaitu 6 kilometer. Seorang yang baru saja menerima kabar gembira dan dengan bahagia pergi mengunjungi Elizabeth. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa di sana, bahwa ketika Maria memasuki rumah Elizabeth, dikatakan bahwa terjadi sebuah kegembiraan yang luar biasa. Tidak hanya dirasakan oleh Elizabeth, oleh Maria, tetapi juga di dalam diri dua bayi yang sedang mereka kandung, dua janin yang sedang mereka kandung, justru mengalami kegembiraan itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa dengan kehadiran Maria, dia orang pertama, boleh dikatakan rasul pertama yang mewartakan tentang Sang Mesias itu kepada orang lain, dan dalam konteks ini kepada keluarga Elizabeth. Dan dikatakan juga di dalam Injil tadi bahwa Elizabeth justru menyambut Maria dan juga menegaskan dengan berkata, diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Lalu juga
dia mengatakan bahwa sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya peristiwa itu sungguh-sungguh dijiwai oleh Roh Kudus, dan karena dorongan desakan Roh Kudus itulah yang memampukan Elisabet untuk melihat bahwa di dalam Maria ini sungguh-sungguh terjadi rahmat Allah yang luar biasa, karena Sang Mesias yang dikandungnya itu akan menjadi orang utusan Allah, akan menjadi Mesias untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Maria bukan hanya memiliki iman, tetapi juga menghayati iman itu di dalam seluruh pelayanannya. Dan pelayanan yang paling konkret, yang paling nyata dikatakan di dalam Injil tadi. Ya, dia pergi kepada keluarga Elisabet itu karena dia sudah mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Dan dikatakan tadi dia berada di sana itu selama 3 bulan untuk membantu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Elisabet supaya dia bisa melahirkan putranya dengan baik dan dengan selamat. Dan bantuan yang dia berikan, pelayanan yang dia berikan boleh dikatakan sungguh luar biasa. Tidak diekspos di dalam berita-berita lanjutan dari Injil, tapi kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang sedang mengandung juga bisa melayani dengan baik segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Elisabet yang akan melahirkan putranya dalam usia yang sudah usur itu. Maria dengan tekun dan setia melayani segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Elisabet dengan penuh sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang juga sungguh-sungguh menarik bahwa meskipun Elisabet mau menegaskan bahwa apa yang dikandung oleh Maria, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria itu sungguh-sungguh akan terlaksana. Tapi Maria itu boleh dikatakan tidak menjadi orang yang oleh karena pujian yang sedemikian besar, oleh karena sapaan yang sedemikian besar menjadi orang yang sombong, tetapi justru dengan rendah hati dia mengatakan di dalam bagian berikutnya dalam Injil itu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saya, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang sederhana, orang miskin, perempuan dari kampung ini adalah justru bukan karena jasa saya, tetapi justru karena belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah lah yang memungkinkan Maria, orang desa, orang sederhana, orang kecil itu bisa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bunda penebus itu. Dan karena itu pujian Maria, pujian Elisabet dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kunjungan itu dibalas oleh Maria dengan mengembalikannya kepada Allah. Allah lah yang berbelas kasih, Allah lah yang penuh kerahiman dan mengangkat Maria sebagai bunda penyelamat. Di situ diungkapkan bagaimana Maria itu menyampaikan syukur, menyampaikan pujian kepada Tuhan Allah sendiri. Ya. Sesungguhnya mulai sekarang jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, memuji Tuhan oleh karena Allah itu maha kasih, oleh karena Allah karena kerahiman dan belas kasihannya melibatkan Maria untuk menjadi bunda juru selamat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira di dalam Injil ini beberapa aspek dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Yang pertama, ya kita berusaha seperti Maria itu dengan iman yang mendalam, berusaha untuk menjadi sang utusan itu sendiri, berusaha untuk menjadi misionaris, dan dalam konteks ini ialah membawa kabar baik, membawa sukacita kepada keluarga Elisabet dengan caranya berjalan kaki
sejauh 6 kilometer. Lalu yang kedua, kita juga harus seperti Maria, bahwa dalam kehidupan ini tentu saja karena rahmat Tuhan kita mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, mengalami hal-hal baik, mengalami keberuntungan, mengalami nasib baik. Dan kita juga karena Tuhan berusaha untuk membagikannya kepada orang-orang lain, sehingga hal-hal baik, kegembiraan, kesuksesan, sukacita yang kita alami bisa kita bagikan juga kepada orang lain seperti Maria ini. Dan yang ketiga, bahwa seperti Maria kita juga berusaha bahwa dalam kesuksesan, dalam pelayanan-pelayanan yang kita berikan, kesuksesan yang kita miliki bukanlah jasa kita, tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan sendiri. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya oleh karena antara lain seperti saya katakan tadi. Tentu masih banyak hak lain yang diperlihatkan oleh Maria selama seluruh hidupnya. Dia dengan setia menghayati imannya dalam seluruh pelayanannya, mulai dari Yesus Kristus dikandung, pada saat Ia melahirkan, pada waktu Dia menderita sengsara, sampai pada akhirnya Dia wafat di salib untuk keselamatan kita. Saat-saat penting ini semua dijalani oleh Maria dengan segala kerendahan hati dan penuh iman kepada Tuhan sendiri. Dan dia mengandalkan Tuhan bahwa di dalam situasi, dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan pelayanannya, dia yakin bahwa Tuhan pasti senantiasa membimbing dia. Tuhan pasti bisa menolong dia untuk melalui saat-saat terpenting dalam kehidupan dia dan putranya selama seluruh hidupnya. Semoga semangat Maria juga menjadi semangat kita, agar pada saatnya juga seperti Maria, karena iman, karena pelayanan, karena kesetiaan kita dan iman kita, juga akhirnya mengalami kebahagiaan seperti Maria. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.